Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Noise Podcast. Dan akhirnya balik lagi setelah kemarin kemarin sempat skip karena ya ada kepentingan yang sangat penting. Karena kita udah kemarin pas skip itu emang mau bener ngubahin konten mulai bulan Juli karena bulan depan NFL kick off preseason tapi ya tetap aja yang penting kan ada match, ya kan? Yang penting kan ada match. Nah, jadi intinya NFL kalau sekarang di-upload itu berarti kira-kira sekitaran sekarang tanggal 14 berarti 16 sekitaran ya 2 sampai 3 minggu lagi NFL mulai. Jadi, nah, kemarin kita skip dulu gitu biar kontennya lebih menarik supaya baik lagi biar NFL bisa ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemarin kan di episode terakhir kita udah bilang kan ada yang baru. Nah, yaudah tuh ada yang baru kan. Nah, kan seperti biasa ada Oka sama nih Nuha nih. Ya kan. Nah, ada yang baru nih. Perkenalkan ada Genta di sini. Halo, gue Genta. Nah, jadi Genta boleh perkenalan dulu buat yang nonton. Karena ini kuotanya audio only. Maaf ya yang video yang audio enggak. Yang video kenalan dulu boleh. Apa aja nih yang perlu gue perkenalkan? Nama gue Genta. Nama, tim jagoan, pemain jagoan, kenapa suka NFL? Gak, kita nggak nanya status, kita nggak norak. Kesukaan, minuman kesukaan. Kita nggak nanya status, kita nggak norak, apa aja nih ya. Iya, nama gue Apa? Mafamifa. Oh, oke. Makanan favorit, minuman favorit. Kayak nulis di binder ya. Udah kayak ospek aja nih makanan favorit. Ya, kenalan dulu Genta. Halo, nama gue Genta. Gue fans NFL yang mediocre gue. Tim favorit gue Patriots, obviously. Terus pemain favorit gue awalnya Tom Brady sih karena kan QB-nya Patriots ya. Cuma sekarang nothing in particular lah gitu. Tapi ya tetap ngikutin. Baik Tom Brady-nya maupun Patriots-nya dua-duanya tetap ngikutin. Terus kenapa suka NFL? Karena apa ya? Karena ini aja sih. Awalnya tuh sebenarnya gue baca iShield dulu. Jadi terus kayak suka gitu, terus ya udah akhirnya mulai nonton yang benerannya. iShield ya. Iya. Selalu menjadi. Pasti kan kalau luar biasa. Kan gerbang masuk NFL kan 3. Anime, film. Nah, entar lagi tuh filmnya kemarin kan sempat di-share kan di NFL Fans Indo kan. Filmnya Kurt Warner mau rilis Desember tuh. Wah, gua tuh wajib nonton. Wajib itu. Sama satu lagi game. Nah, ini kapan lagi lu ketemu fans NFL cewek lagi baca anime lagi tuh. Makanya kita bilang kita mau yang beda. Nah, ini kita gak banyak janji, kita banyakin bukti aja gitu. Jadi welcome Genta to NFL Fans Indonesia. Welcome. Nah, Genta. Jadi sekarang kita bakal sambil ya buat menyicil waktu ini ya menuju regular season di September tanggal 12. Sini 13 apa 12 ya gue lupa. Nanti kick off-nya antara kick off-nya itu sebenarnya tanggal 9 di mereka kan. Pasti TNF dulu kan. Iya, TNF ya. Oh iya, TNF. Iya. Nah, jadi berarti kita tanggal 10 kalau di tanggal 10. Nah, tanggal 10 September berarti kalau dihitung itu kan masih ada ya sekitaran 8, 7, 9 minggu lagi kan masih lama tuh. Nah, daripada ini kan mumpung NFL beritanya lagi sepi banget kan. Nah, ya udah nonton kita bikin tier QB musim 2021. Itu. Karena nih tier ini konten yang sangat menarik apalagi buat lu yang mempunyai opini berbeda sama kita gitu. Nah, ini tiernya ada 5 tier. Yang atas gue tulis beneran elit. Beneran ya, bukan elit cap elit buat kayak Fleko gitu kan. Ini beneran elit. Yang kedua lumayan bagus. Yang ketiga B aja, keempat mediocre, kelima trash. Nah, jadi yaudah. Kalau gitu gua mulainya dari divisi yang timnya menang di Super Bowl kemarin. Nah, gua mulai dari NFC South Buccaneers. Gue mulai dari Oka dulu, Kak. Sebelum mulai
gue baru inget, jangan lupa subscribe, konsen sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Oke, langsung aja mulai. Kak, Tom Brady nih tuh, lu masih nih jagoannya Genta nih. Aneh. Iya. Kayak Brady pakai jersey sekarang Bagus Brady banget dari Tom Brady ya. Jujur aneh sih, pertama kali gue lihat kayak agak aneh. Tapi Iya kan? justru Gronk keren sih dia pakai jersey Buccaneers kalau menurut gue ya. Nah, kemarin. cuman nih Brady kan masalahnya dari awal dia karir ya, Gronk juga sih. Cuman kan Brady kan lebih lama lagi kan. Dari awal pakai jersey biru nih sekarang pakai merah. Udah gitu orangnya udah berubah lagi gara-gara Florida nih emang merubah orang ya. Iya. Mengubah orang. Iya. Biasanya dingin-dingin di Boston kan, sekarang panas tuh. Sekarang di panas Florida. benar. Sekarang Ikutan- kerjaannya dikit-dikit ceng-cengin Rodgers. Kayak kemarin tuh yang ngecengin Rodgers itu ruthless banget, gak ada ampun. Nah, Kak, Brady lu taruh di mana? Gen, menurut lo mending gue taruh di mana, Gen? Nah, coba Gen, gimana Gen? Coba. Ntar subjektif lagi kalau gue. Oh. Jangan lah, gue ntar subjektif Nggak, nih. boleh lu dulu tapi nanti kita nanti gue taruhnya yang pendapat Oka. Coba lu dulu Gen. Oh oke. Menurut gue ya yang paling atas lah. Paling atas ya. Karena kenapa? Karena makin tua makin jadi apa gimana? Itu dia, gue juga bingung kenapa dia makin tua malah masih ada aja gitu semangatnya, nggak pensiun-pensiun lagi. Dan nggak ada intensi untuk kesana kayaknya ya. Like a fine wine. Iya, like a fine wine. Nah, Kak, lu gimana Kak? Lu setuju gak sama Genta? Taruh di beneran elit gak? Setelah performanya musim lalu sih, gue akan taruh di sama beneran elit. Jadi gue taruh di beneran elit. Beneran elit ya? Iya, karena ya gimana ya, gue nggak pernah seumur hidup gue ngelihat atlet di atas 40 tahun masih main di Pro Bowl level kayak Tom Brady. Coba lo bisa hitung jari, men. Ya, kecuali kicker. Iya. Itu gue nggak pernah denger sih kayaknya yang 40 tahun dan lo masih main di performa di level All Star kayak Brady itu nggak ada. Jadi gue salut banget sama Brady. Kayaknya emang dia bisa jadi kayak like a fine wine tuh kayak karena ada TB12 nih ya, TB12 Sports-nya. Jadi Iya betul. performanya tetap moncer walaupun baru masuk ke tim baru, personel baru, offense baru, dan juga coach-nya yang baru, dan dia bisa buktiin kemarin kalau dia bukan sistem QB seperti kata orang-orang kan. Iya. Dan 2021 menurut gue dengan personel yang kayaknya, dan bukan kayaknya sih, nggak banyak yang berubah, ya dia bakal tetap put up the same performance kayak musim lalu. Jadi makanya gue taruh di beneran elit. Oke. Nah, next, kita ke NFC South dulu ya. NFC South berarti Buccaneers keduanya. Nah, jadi gue mau disclaimer dikit ya. Ini kan QB1-nya Saints kok versi. Saints. Ini kan Drew Brees pensiun. Nah, QB1-nya kan masih nggak tahu siapa antara Jameis Winston atau Taysom Hill kan. Nah, tapi kalau gue ikutin berita ini kayaknya udah kuat banget ke Jameis Winston. Nah, Jameis Winston kalau misalnya beneran jadi QB1-nya Saints, lu taruh di mana? Gua rasa sih Jameis Winston memang bakal menjadi QB1-nya Saints ya, karena memang sebenarnya Jameis Winston masih decent lah buat menjadi starter. Tapi kalau melihat gue sih kayaknya untuk saat ini ya, karena dia tahun lalu mainnya nggak banyak, gua taruh di B aja. B aja? Iya. Oke, B aja. Kenapa B aja? Ya, maksudnya yang dipampang di board ini kan Jameis Winston, dan yang ngegantiin itu kan Tom Brady. Iya. Gitu loh. Jadi selama Jameis Winston berkarir di Buccaneers, dari dia rookie, Buccaneers gak kemana-mana gitu. Bahkan stuck banget, hampir gak pernah masuk playoff. Sekali diganti sama Tom Brady langsung juara gitu. Jadi gua karena rekornya dia di Buccaneers pun juga, ya walaupun sempat leading touchdown dan leading interception, dan
perfectly balanced. Perfectly 34-30. balanced ya. 30 touchdown, 30 intercept. Iya. Jadi melihat performance dia, gue nggak karena dia tahun lalu di Saints kan dia sebagai backup ya, jadi mungkin mainnya nggak banyak. Jadi gue menilainya dia dari performance dia di tahun terakhir di Buccaneers. Jadi gue taruh dia di B aja sih. Ya semoga tahun ini dia bisa prove doubt tersuang lah. Oke. Soalnya kan first overall pick kan. Iya. Nah, Jameis Winston ya. Ini kenapa gue taruh, jadi gini ya, kenapa gue nggak naruh 2 QB dalam satu tim, karena gue naruhnya berdasarkan dari berita, karena beritanya emang emang Jameis Winston kandidat paling kuat buat QB1 di Saints gitu. Gue baca Taysom Hill kayaknya udah mulai turun nih stoknya, makanya gue taruh Jameis Winston. Nah, gue sekarang QB-nya Falcons, Matt Ryan ini Matt Ryan gua taruh di Matt Ryan apa ya? Matt Ryan gua taruh di gua pertamanya bakal bold nih ya. Matt Ryan kayaknya gue taruh di main bagus dah. Oh. Karena ya walaupun timnya caur gitu, cuman menurut gue Matt Ryan kalau Matt Ryan ini mungkin kalau hasilnya Falcons kayaknya masih sama aja ya kayak musim kemarin. Cuman Matt Ryan kan ini kan Julio Jones-nya pergi kan. Tapi sekarang QB1-nya Calvin Ridley. Ditambah WR1-nya. Terus ada Kyle Pitts. Nah, ini yang expert bilang katanya dia generational. Ya ibaratnya nih kalau QB generational talentnya Trevor Lawrence, ini Kyle Pitts generational talentnya tight end gitu. Karena ini pertama kalinya tight end diambil top 5 draft pick kemarin. Nah, jadi kayaknya nih Matt Ryan bakal naik statistik, tapi hasilnya ya sama aja sih gitu kalau Falcons. Kalau misalnya defense-nya nggak bisa ngimbangin ya. Nanti kan kita ngomongin QB aja. Nah, menurut gue Matt Ryan dengan Kyle Pitts sama Calvin Ridley, gue nggak WR2-nya siapa sekarang nih? WR2-nya Russell Gage berarti. Russell Gage ya harus step up dia biar bisa bantuin Calvin Ridley sama Kyle Pitts kalau misalnya dijaga gitu. Nah, ini bold take pertama ya. Matt Ryan gue taruh main bagus karena kayaknya sih sebenarnya musim kemarin sebenarnya bagus, cuman ya timnya gitu. Masalahnya sayangnya gitu. Nah, terakhir QB-nya Panthers. Nah, Sam Darnold. Kak, lu taruh di mana, Kak? Sam Darnold ya. Susah juga sih karena dia ganti tim dan juga emang performanya tuh kayak nggak bisa ditebak gitu. Iya. Tapi untuk sekarang gue akan taruh dia di mediocre. 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 Kayak dia nggak ada perkembangan yang berarti selama 3 musim terakhir ya. Dia masih banyak banget bikin kesalahan, fumble-nya masih banyak, interception-nya juga, dan akurasinya pun gue kayak nggak bisa ngebela dia kayak gimana pun gitu loh. Gue nggak taruh dia di benar-benar sampah karena dia masih punya potensi. Dia mantan third overall pick. Dia emang dari dia di college di USC juga dia punya talent. Dia ada talenta. Dia bisa perform sebenarnya. Cuman mungkin antara Adam Gase yang merusak dia di Jets atau kayak mungkin sebenarnya ya di USC itu dia dikasih skema yang emang menguntungkan dia sih. Mungkin, nggak tahu juga. So, gue akan tetap taruh dia di mediocre. Karena karena dia masih punya kesempatan buat redemption di Panthers, cuman 3 musim terakhir itu benar-benar nggak pantas sebagai third overall pick. Oh, oke. Mediocre ya. Kalau gue pendapat gue dikit kayak gue kalau download gue bakal naikin ke B deh.
kayaknya ya. Karena WR-nya ada Robbie Anderson, ada ya walaupun kehilangan Curtis Samuel juga kan ke WFT. Tapi ini CMC-nya balik. Nah, CMC kan bisa. CMC ini menurut gua ya, kalau misalnya disuruh pilih CMC atau Alvin Kamara buat running back paling komplit di NFL, CMC. Gue sih lebih prefer CMC gitu. Tapi gak apa-apa, mediocre ya. Oke. NFC South udah, sekarang kita ke yang kemarin kalah runner up-nya Super Bowl 54, berarti AFC West. Nah, Genta. Mahomes tuh taruh di mana? Mahomes. Waduh, ini favoritnya semua orang ya. Kayaknya sekarang udah banyak juga nih fansnya Chiefs ya. Iyalah, pastilah. Pagi lihat Mahomes sejak Super Bowl menang ya kemarin. Iya, 53. Bagian kalau lihat highlight kan Mahomes lemparannya udah kayak magician gitu kan. Nah, iya sih. Lu Mahomes taruh di mana? Kalau menurut gue sih di beneran elit deh kayaknya. Beneran elit ya. Oke. Nah, tapi kalau menurut lo menurut lo Mahomes musim ini bakalan ya mungkin balik lagi nggak ke Super Bowl? Gila, 3 kali udah kayak dulu Brady 51-53 ya. Cuman menurut lo Mahomes musim ini nyampenya sampai mana nih? Super Bowl, Conference Championship, playoff ronde kedua, pertama apa gimana menurut lo? Prediksi aja. Menurut gue kalau prediksi ya, kayaknya sih nyampe conference deh. Conference Championship? Harusnya sih nyampe ya. Karena kan dia juga walaupun kayak sempat cedera juga ya kemarin ya. Cuma kayaknya sih masih ini deh. Harusnya ya seumuran dia masih bisa lah ngejar. Oke. No, menurut lu gimana? Kalau Mahomes sampai mana musim ini? Balik lagi Super Bowl 3 kali beruntun kayak Brady kemarin 51 sampai 53 apa gimana? Ceilingnya memang gede ya Mahomes ya. Ya maksudnya ya this is Mahomes gitu loh. Ya, yang kalau nggak naruh dia di quarterback elite sih lu aneh sih gitu. Lu aneh sih kalau nggak naruh dia di elite. Berarti gue nggak aneh ya? Enggak, untung enggak. Untung enggak. Ya maksudnya Chief dengan yang sekarang sih harusnya ya minimal conference lah. Minimal conference itu udah bare minimumnya Chief tuh kalau sekarang sih menurut gue ya conference AFC conference karena squad mereka masih solid, defense-nya juga bertambah Nick Bolton juga gitu kan, linebacker yang benar-benar ya posisi yang fill the hole-nya Chief juga kan, dan apalagi ya masih trio mereka juga masih ada gitu kan, masih sehat, jadi ya AFC Conference Champions sih harusnya bisa nyampe ya. Walaupun mungkin bisa jadi ya outputnya entah itu menang atau kalah, but ya AFC Conference udah harus wajib buat Chief. Oke, next QB-nya Raiders nih, QB favoritnya Chef Juna nih, Kak. Derek Carr lu tadi. Derek Carr ini posisinya agak di tengah-tengah ya sebenarnya. Ada yang bilang dia elit, ada yang bilang dia nggak. Ya ini pendapat di sosmed lah ya. Ada yang bilang dia elit, ada yang bilang dia ya B aja, ada yang bilang dia nggak bantuin Raiders sama sekali. Kalau gue sih untuk Derek Carr ini emang gue juga bingung sebenarnya. Gue antara main bagus atau B aja dia. Karena gimana ya, dia itu bisa dia main jarang bikin kesalahan loh. Dia main jarang bikin kesalahan. Dia turnover-nya juga termasuk relatif sedikit dibandingin sama QB yang satu tier sama dia. Dan juga dia pun sebenarnya orang sering nyalahin dia sebagai QB dan nyalahin dia karena blow the lead ataupun bikin sesuatu yang konyol. Tapi sebenarnya dia tuh it's not a bad QB. It's not a bad QB. Tapi gue akan tetap taruh dia di B aja. B aja ya? Ya, dia di B aja. Jadi gue taruh dia di middle tier, di mana kayak dia tuh
nggak bener-bener elit, nggak bener-bener yang satu tier kayak Mahomes, kayak Rodgers itu absurd man, itu bener-bener nggak ngotak gitu mah. Tapi gue pun nggak akan bilang dia mediocre ataupun sampah karena dia tetap perform as a QB dan secara statistik dia sebenarnya nggak jauh beda sama statistiknya dia pas kandidat MVP kemarin ya, kandidat MVP 2016 dulu. Jadi masih hampir sama, cuman efeknya ke tim mungkin nggak sebesar dulu pas dia masuk playoff. Untuk pertama kalinya itu Raiders kayaknya masuk playoff 2016 setelah 14 tahun puasa ya, 14 tahun puasa. Habis itu puasa lagi, lagi. Makanya Raiders. Ya, jadi gue taruh dia di B aja. B aja ya? Oke. Gue Justin Herbert ya. Ini memang QB yang kemarin orang pas 2 tahun kemarin orang pada ngelihatnya tua, ternyata Herbert yang jadi Rookie of the Year. Gue kayaknya nih Herbert ya, dia kan OL-nya baru kan, ada Corey Linsley sama kemana dapat Rashawn Slater ya di left tackle. Rashawn Slater. Gue taruh dia di main bagus deh karena dia OL udah ada, ya paling kurangnya di running back sih sebenarnya. Walaupun masih ya Eckler sebenarnya main, cuman dia sakit-sakitan kemarin gitu. Kemarin dia sakit-sakitan. Wire-nya ya you know lah, Keenan Allen yang selalu dipandang sebelah mata sama netizen. Underrated banget. Iya, padahal bagus tapi masih kurang diperhatiin gitu. Nah, sama ya paling tight end kemarin kan Hunter Henry pergi ke ini ya, ke Patriots ya. Ini ganti sama Jared Cook. Tapi nih Herbert sih menurut gua mungkin statistik bakal agak turun ya. Kan bisa main touchdown-nya kayak tinggi banget ya. Itu ceiling dia menurut gua buat season kedua lumayan tinggi sih. Ceilingnya. Ya kan, karena kan dia kemarin mecahin rekor touchdown-nya rookie kan. Tapi mungkin touchdown-nya turun, interception-nya rada naik, tapi passing yard-nya bakal naik sih menurut gua. Kayaknya bakal nyentuh 4K sih. Buat musim kemarin ini. Bukannya dia 4K ya? Atau enggak ya? Kemarin itu 4K, dia kalau nggak salah sih ya, kalau gua cek kemarin Justin Herbert itu passing yards-nya 4K kan? Yeah. Kayaknya bisa masuk 4,5. Oh, 4,5. Kayaknya bisa masuk 4,5, 4.500. Karena OL-nya dia enak, ya kan? Receivernya sih dia, gue sih ngarepnya semoga Eckler sembuh ya, nggak sakit-sakitan kayak kemarin. Kalau Eckler sembuh tuh, menurut gue ya, Eckler itu running back dual threat terbaik ketiga loh di NFL. Setelah CMC sama Kamara ya berarti ya? Iya. Oke. Itu bold take lagi tuh gue. Karena Eckler receive-nya lumayan loh sebenarnya. Tapi ya semoga aja sehat ya. Semoga aja gitu. Nah, terakhir QB-nya Broncos yang, nah ini juga nih, Drew Lock atau Teddy Bridgewater sebenarnya masih bingung. Cuman ya udahlah, nih gue juga baca beritanya masih ombang-ambing kan. Jadi gue pakai yang kemarin aja deh, yang main jadi QB1, Drew Lock. Gimana nih? Gue kira Aaron Rodgers. Hati-hati Ciset marah. Aduh. Wah, ini emang Rodgers mau balik? Kan enggak. Kemarin kan pas golf ditanya gimana rencana ke depannya, ya ntar lihat aja lah. Anjir. Biasanya kalau udah lihat aja kan ditanya ya. Itu tuh kalau misalnya di Indo ya bilang gimana ntar, jadi enggak lihat aja deh gitu. Nah, itu udah tanda-tandanya tuh 80% enggak bakal balik gitu udah. Iya, udah gitu ditanya jadi gimana nih ntar pas di match pertama QB-nya Packers apa? Macam mana tuh? Aduh. Wah, ini kalau misalnya Rodgers beneran pergi, nih saga sih. Ini trade saga atau free agency saga nih. Nah kayak, tapi Drew Lock lu taruh di mana? Gua strike to the point aja sih, sampah. Wah, akhirnya ada masuk tier sampah. Kenapa sampah? Padahal kan ada Cortland Sutton balik.
Jerry Jeudy balik, Noven kemarin main, tapi kenapa sampah? Berkaca dari performa musim lalu ya. Drew Lock itu kan, waktu awal season musim lalu tuh kayaknya, di hype-nya tuh gede banget, ini bakal menjadi the next-nya Peyton Manning lah, dia punya arm strength yang bagus lah, dia mobile, salah satu quote-unquote white mobile quarterback gitu kan. Yeah. But nyatanya ternyata kok performanya gini gitu, jauh banget dari yang di hype sama banyak orang ketika di awal. Lemparnya sering ngaco, banyak kan intercept, kayak dia tuh masih kayak belum bisa reading coverage gitu. Jadi gue kecewa, maksudnya mungkin gue bukan secara langsung bukan Drew Lock stand account ya, yang maksudnya gue bener-bener ngebela Drew Lock abis-abisan musim lalu. Cuma memang gue excited musim lalu ngeliat Drew Lock karena memang ya gue jujur aja kemakan hype sih itu. Cuman ternyata kok begini, bahkan kan ketika harus diganti sama Jeff Driscoll lah, Brian Cyprian lah, situasi quarterback Broncos tahun lalu tuh nggak jelas gitu. Apalagi kan Broncos juga sempat Drew Lock yang kena COVID ya, lupa juga sih. Iya tuh yang QB-nya kena COVID semua terus diganti sama ininya siapa? WR apa CB-nya tuh? Iya, Kendall Hilton kan ngambil dari practice squad gitu. Iya. Itu benar-benar ya ngebuat Drew Lock tuh ya jelek banget lah gitu. Makanya kan rumor dia di trade itu gede banget karena memang secara performance musim lalu sama sekali nggak memuaskan buat gue sendiri ya, nggak memuaskan gitu secara, apalagi ya Broncos setelah Peyton Manning hilang kan ya quarterback mereka ya angin-anginan gitu, nggak ada yang bagus, Paxton Lynch ya jelek, Brock Osweiler ya begitu gitu kan. Jadi ya emang Broncos harus cari quarterback lagi sih. Tapi ya sebenarnya gue masih percaya kalau Drew Lock tuh bisa lah menjadi franchise quarterback mereka. Cuman melihat move-nya front office yang ngambil Teddy Bridgewater sih, gue jadi agak ragu ya. Nah aja sih. Itu makanya kan. Tapi kalau misalnya nih, lu kalau misalnya jadi John Elway gitu, lu lebih prefer QB1-nya buat 2021 Drew Lock apa Teddy Bridgewater? Kalau gue jadi John Elway, gue ngasih one last chance buat Drew Lock tahun 2021. Ya, one last chance. Kalau lu bagus, lu bakal gue pertahanin dan maksudnya nanti di year keempat kontrak nih gue extend. Cuman kalau enggak ya mungkin ya diganti Teddy Bridgewater terus Drew Lock dibiarin abis kontraknya dan jadi free agent aja. Oke. Nah, ini kan berarti semua QB AFC West udah ditaruh semua. Next kita ke NFC. Kita ke NFC West. Let's go. West. Ini dia. Ntar yang NFC yang depan, yang ininya yang wilayah depannya ya ntar aja gue setting. Itu nanti aja. Simpan dulu. NFC West. Kemarin kan juara divisinya Seahawks ya. Nah, Enggak, yang juara Rams, kalah juga di Rams salah gue, enak aja. Iya. Kalah di wildcard lu, Seahawks. Iya dah, yang mentang-mentang nih. Ini QB-an nih, sekarang jersinya baru walaupun kemarin pakai biru yang di karir dia pakai biru, tapi kan kemarin biru muda sekarang biru tua nih. Nah, tapi gue gak mau nanya ke Noah lah. Jangan ntar subjektif, gak mau gue. Kak, Matthew Stafford, lu taruh di mana? Matthew Stafford ya. Gue juga, dia itu posisinya tuh hampir mirip kayak Derek Carr ya. Kayak lu suka bingung lu mau naruh dia di mana. Kebanyakan sebenarnya dia naruhnya di tier yang kayak main bagus gitu kan. Cuman gue masih rada ragu kan, dia sempat ada injury history juga kemarin. Dan juga sebenarnya sih gue nggak se-hype orang-orang lain sih. Kayak gue nggak akan kemakan hype kayak ada yang bilang Stafford adalah jawaban untuk semua masalahnya Rams, itu enggak ya. Yeah. Oh jelas kalau itu. Jelas-jelas bukan. Terus. Saya subjektif di sini. Iya, namanya aja udah stand account. Oh jelas. Terus gimana Kak? Jadi lo dari mana nih Kak?
Eh, gue akan taruh di tier yang sama kayak Derek Carr, di B aja. Oh, di B aja? Di B aja. Wah, enggak bercanda. Kenapa B aja? Enggak, reasonable kok emang. Ya, sebenarnya dia bisa di 2 tier ya, antara main bagus atau B aja. Dia tuh kalau misalnya dipasangnya tuh kayak di antara 2 tier itu sih sebenarnya. Jadi, gue masih rada sanksi aja sih sebenarnya sama kemampuannya Stafford. Kayak dia tuh apa ya, kayak something missing aja sih, something's missing dari dia. Sebenarnya dia arm strength-nya gede, termasuk gede, akurasinya juga dia termasuk ya not bad lah, not bad, bukannya yang top tier gitu, tapi dia not bad as a accurate QB. Iya. Mungkin gua pun juga belum tahu dia bakal gimana ya, karena dia baru pindah tim juga, kulturnya beda juga, dan juga coach-nya pun juga jelas beda. Ya, dia berkutat sama the likes of Jim Caldwell, terus siapa ya? Itu siapa sih yang gue lupa, yang 2009 ke 2013 tuh? Siapa? Yang sekarang defensive coordinator-nya Eagles. Oh, Schwartz. Aduh. Ya, Jim Schwartz kalau salah ya. Jim Schwartz, Jim Caldwell, terus Matt Patricia. Iya. Ya, dia berkutat sama QB coach-coach yang kayak gitu ya, sebenarnya bikin dia underrated banget sih. Cuman gue nggak akan taruh dia di benar-benar elite, karena dia akan masih harus adaptasi juga sama offense yang baru kayak Rams, yang jelas-jelas beda sama offense yang dia pakai selama ini di Lions. Ya, we'll see. Akan exciting banget. Oke. Rams musim depan. Nah, Rams. Sekarang kita ke ini nih yang tadinya katanya pengen keluar, atau dia bikin klarifikasi, enggak, saya nggak mau, saya nggak mau keluar kok, saya tetap bertahan gitu, walaupun OL-nya wih. Nah, tapi gue mau nanya nih ke Genta. Russell Wilson kemarin kan kalau kemarin kan musimnya dia bagus sih, iya pas awal-awal, tapi habis itu rada melempem kan, interception mulu, sack ya, sack udah. Itu kan ada faktornya juga, faktor lain kan. Iya, kena itu sack. Ya OL-nya lu tau lah ya, Seahawks, ampun. Tapi buat musim 2021 lu taruh Russell Wilson di mana? Russell Wilson sebetulnya kalau as a QB harusnya sih masih main bagus ya. Main bagus? Iya. Oke. Tapi menurut tuh Russell Wilson buat musim ini dia bakal bawa Seahawks ke Conference Championship gak? Apa lagi-lagi nge-stuck di wildcard round kayak kemarin? Kemarin nih wildcard round. Iya, wildcard round ya. Kayaknya sih kalau sampai conference gue enggak deh kayaknya. Kayaknya mungkin wildcard ya, cuma kayaknya enggak sampai di conference deh. Menurut gue. Berarti nyampainya di ini ya, second round ya, divisional ya paling ya. Mungkin divisional. Oke. Russell Wilson dimain bagus. Nah, gua berarti Kyler Murray ini dia dapat weaponnya lumayan ya. Kemarin dapat AJ Green, ya kan? Dan ya di Hop, lu tau lah di Hop ya. Ya, Kak, lu jangan ini, Kak. Gue low-key root buat Cardinals ya. Karena tapi setiap lihat dia main bagus, keluar tisu ya. Kenapa lu pergi sih? Kalau kenapa lu pergi, gue nyalain ke Bill O'Brien sih. Oh iya, Bill O'Brien sih. Geblek ya. Nah, Kyler Murray ini aduh, dia nggak, gue langsung deh, daripada kelamaan gue taruh di main bagus deh, karena sebenarnya gini, menurut gue kemarin Cardinals ambil AJ Green itu cuma buat filler aja, abisnya kan secara teknis sekarang ya, sekarang tuh Larry Fitzgerald sebenarnya masih lagi free agent, belum di Cardinals, nggak di Cardinals, lagi free agent. Nah, makanya kemarin ambil AJ Green mungkin butuh ya sebenarnya kan
DeAndre Hopkins hitungannya veteran ya. Cuman kan AJ Green di draftnya lebih duluan daripada DeAndre Hopkins. Kalau nggak salah AJ Green masuk ke liga 2 tahun 2011. 2011. DeAndre Hopkins 2013. Dia kan 2 tahun sebelum DeAndre Hopkins masuk kan. Nah, jadi ini menurut gue AJ Green itu kemarin dia sama Cardinals buat jadi filler, buat pengisi role kalau Larry Fitzgerald ini beneran gak balik ke Cardinals gitu. Karena sekarang tuh Fitzgerald lagi free agent. Nah, ini kan AJ Green. Terus DeAndre Hopkins. Wire ketiganya kan berarti paling pakai si ini ya, siapa ya? Christian Kirk kan. Nah, Christian Kirk. Nah, terus RB-nya kemarin kan dapat James Conner ya, gua buat pass catching kurang ya kan. Batu tangannya. Aduh, ya yang gue bilang kan sering bilang James Conner sekali tackle 8 minggu cedera si kaca. Tangannya licin. Iya, nah. Tapi Kyler Murray kayaknya gue sih ngarepnya gini ya. Kyler Murray gue ngarepnya musim ini dia larinya dikurangin deh. Passingnya banyakin. Betul, setuju gue. Iya, karena gini loh, OL-nya kan mungkin yang bagus itu kalau gue perhatiin ada namanya DJ Humphries ya. Right tackle apa left tackle gitu. Cuman ya left tackle. Ya, nah, kemarin itu Cardinals pas di draft first round ambil Zevin Collins. Nah, Zevin Collins defense lagi kan. Yeah. Nah, cuman gue sangat berharap nih OL Cardinals bener-bener jagain Kyler Murray-nya lebih bagus. Supaya apa? Supaya dia larinya berkurang, lemparnya dibanyakin gitu. Ya sebenarnya kemarin lemparnya juga ya agak naik ya passing attempt-nya daripada yang pas rookie season-nya. Cuman ya gue ngarepnya Kyler Murray larinya jangan kebanyakan gitu. Kan lihat kan di highlights-nya Kyler Murray kalau lari kan kayak bocah dikejar kan sama mamanya gitu kan. Iya. Gini-gini kan larinya kocak banget, habisnya kecil banget. Nah, cuman ya lari emang ya sekarang kan emang zaman QB mobile ya, yang muda-muda gitu kan. Kecuali ya Herbert kan nggak terlalu mobile lah ya. Nah, koreksi Herbert itu termasuk mobile karena ya? dia dulu main di Oregon juga sering banget lari loh dia. Iya, cuman kan dia pas masuk Josh Allen. Iya, cuman kan pas masuk Chargers kan larinya nggak sebanyak dia pas di Oregon kan dulu. Iya. Ya kan. Nah, ini Kyler Murray di tahun ketiganya yang berarti ya otomatis saya ntar tahun keempat dia pasti diambil 50-year option udah otomatis lah ya. Nah, masa Cardinals nyari QB lagi, capek banget dia nge-tanking lagi, kapan mau masuk playoff-nya. Nah, gue sih ngarepnya Kyler Murray larinya dikurangin, lemparnya dibanyakin gitu. Pagi udah ada D-Hop, ya D-Hop ya kemarin lawan ya bikin catch of the year kan, ya lu lihat lah. Dijaga 3 orang aja bisa. That's my wide receiver, man. Itu. Emang mantan emang suka gitu. Bos, yo. Suka masih membelain dari jauh emang gitu, kebiasaan. Nah, jadi makanya gue taruh Kyler Murray dimain bagus gitu. Terakhir, nah ini lagi-lagi membingungkan. Ini beritanya itu simpang siur. Ini QB-nya 49ers. Trey Lance atau Jimmy G. Gue baca berita nih, Jimmy G masih ada chance buat jadi QB1. Tapi ada juga yang bilang Trey Lance bisa jadi QB1. Tapi kemungkinan besar katanya mungkin Trey Lance nanti bakal kayak tua treatment musim kemarin. Veterannya main dulu, ntar kalau jelek tua main. Nah, ntar mungkin Jimmy G jelek, Trey Lance masuk. Nah, makanya gue taruh Jimmy G dulu. Nah, cover boy lu taruh ini, cover boy majalah pria dewasa taruh di mana? Aduh, Jimmy Garoppolo. Ini ya tadi bener sih situasi di Niners. Garuk pala emang lihat mainnya. Aduh, apalagi pas Super Bowl 53 overthrown. Aduh. Nah, pun juga menurut gue ya itu ngambil Trey Lance itu kalau personal gue sih agak question mark ya. Karena ya buat apa ngambil Trey Lance kalau misalnya lu masih ada quarterback yang solid gitu loh. Walaupun enggak elite, Mayan pun
bisa dikatakan lumayan, cuman kan karena tahun kemarin cedera nggak banyak main, jadi ya gue bakal taruh di B aja sih. B aja ya. Walaupun sebenarnya ketika Garoppolo main full season deh, ketika musim 2019 Garoppolo main full season sehat, dia bagus banget gitu dan bisa ngebawa Niners sampai ke Super Bowl. Tapi ya itu kan kalau dia sehat. Masalahnya kan tahun kemarin bahkan sepengetahuan gue selama dia di Niners yang full seasonnya dia sehat itu ketika Niners bawa ke Super Bowl doang. Sisanya ya cedera lah. Ya setelah di trade atau sign ya gue lupa. Dari Patriots ke Niners. Di trade kan ya. Di trade ya sering cedera lah kan baru full season main ya ketika mereka ke Super Bowl. Sebenarnya ya lumayan, cuman kan tahun kemarin juga jarang main juga cedera, jadi gue taruh di B aja. Dan Niners kan drafting Trey Lance ngebuat situasi quarterback satu jadi ya makin gak jelas gitu, karena kalau personal gue masih kalau misalnya jadi gue gini apa, misalkan gue head coach gitu, gue masih lebih milih Garoppolo. Trey Lance gue biarin sit out aja dulu setahun, paling gue mainin ya kalau nggak 2 game 3 game aja gitu loh. Nggak perlu dia harus main langsung di season itu juga, karena kalau dilihat kalau dari Trey Lance-nya sendiri secara ceiling dia tinggi, cuman at some point masih ada minusnya kalau menurut gue gitu. Jadi makanya dia kan waktu dia ambil di nomor 3 gue agak ya bertanda tanya, agak inilah menyulitkan dahi lah kalau kok ngambil Trey Lance gitu. Tapi ya udahlah gitu, Trey Lance juga nggak jelek-jelek amat sebenarnya, jadi ya Garoppolo B aja sih. Oke, B aja ya. Oke, berarti semua QB NFC West udah ditaruh. Berarti kita sekarang ke AFC West. Udah ya. Nah, berarti sekarang kita ke AFC South deh. AFC South. Nah, AFC South. Berarti QB-nya ada Ryan Tannehill, ada Sunshine, Trevor Lawrence, ada Carson Wentz. Oh iya, Carson Wentz. Iya benar. Sama satu lagi QB-nya siapa lagi ya? Gue lupa timnya. Itu timnya si Pastor. Oh iya benar. Nah, kita ke yang juara dulu, Ryan Tannehill. Nah, ini kan kemarin kan gue sempet ngepost ini kan yang top 5. Gue taruh Ryan Tannehill nomor 5. Ya gue tetap stand. Ya Ryan Tannehill emang bagus. Gimana dong? Emang bagus. Elite dong. Mau dibilang enggak sampai elite juga. Ryan Tannehill itu ada kan yang gue sempet adu debat sama Ngabers gitu kan. Katanya Ryan Tannehill jago di play action. Ya kalau jago ya udah terusin lah kalau jago. Ngapain jago ngide coba cara baru terus jelek gitu kan? Iya kan? Nah, kecuali kalau pakai play itu terus kebaca gitu. Nah, kalau kebaca berarti udah ketahuan sama defense-nya. Nah, Ryan Tannehill, Julio Jones, AJ Brown, Derrick Henry ya sebenarnya buat pass catching-nya sebenarnya rada ya, pass catching nggak belum nyentuh. Jarang dipakai juga buat pass catching juga. Iya, gitu. buat ceilingnya, buat nyentuh pass catching levelnya CMC sama Alvin Kamara belum. Ya iyalah jauh, karena kan emang dia larinya udah kayak truk ya. Iya. Tapi gue taruh Ryan Tannehill di main bagus lagi. Gue main bagus mulu. Nah, abisnya ya kalau lihat di stats ya, statistiknya Ryan Tannehill passing yards-nya lumayan, completion-nya juga lumayan. Kemarin touchdown interception ratio-nya kemarin touchdown kalau salah 33 ya. 33 touchdown, interception-nya cuma 7. Nah. Ya kan? Cuma 7. Apalagi nih kemarin kan Corey Davis kan pergi ke Jets ya. Cuman Corey Davis kemarin 900 yard juga gue cek game log-nya ya. Week ini 100 yard, week besoknya cuma 40 30, besoknya 40 30, besoknya 100, kayak enggak seimbang gitu bagusnya. Naik turun. Nah, ini AJ Brown. Terus nambah Julio Jones. Tuh. Enak ini Ryan Tannehill. Menurut gua nih Titans kayaknya bakal juara divisi lagi. Dan kemarin kan kalahnya di divisional ya. Iya, divisional sama
Wild card. Wildcard, Iya, jatuhnya wildcard. Jatuhnya Wildcard wildcard. sama ya, Ravens. sorry. Oh iya wildcard ya. Nah, Jatuhnya wildcard. apakah bakal repeat AFC Championship 2020 musim 2019 maksudnya 2019 tapi mainnya 2020 Chiefs lawan Titans? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Karena defense, karena kalau awet dikit ya, defense Titans nih off season defense-nya lumayan gerak nih. Front office-nya kemarin ambil Bud dari Dupree. tim gua, Bud Dupree, terus juga ambil siapa lagi? Kemarin ada pass rusher lagi. Kemarin pas di draft ambil pass rusher ya kalau salah ya. Di draft ambil corner. Corner. Nah, jadi ini defense-nya menurut gua off season-nya Titans upgrade nih. Kayaknya sih mungkin bisa aja kali finalnya. Lagi-lagi kalau misalnya Lamar Jackson di playoff ya lagi kembali salah lagi ya. Bisa kali Titans sama Chiefs lagi di AFC Championship. Bisa banget. Makanya gue taruh di Tannehill di main bagus gitu. Nah, nih gue tanya Genta deh sekali Genta. Trevor Lawrence nih si rambut Rejoice nih. Rambutnya banget ya. Kalau prediksi lu deh buat rookie season dia bakal masuk di tier mana? Harusnya sih kalau ngelihat hype-nya ya masuknya sih lumayan bagus lah at least ya. Kalau ngelihat hype-nya. Sama kayak waktu kemarin siapa Joe Burrow ya? Joe Burrow ya. Iya itu hype-nya sama deh kayaknya atau malah mungkin lebih ya kayaknya Trevor Lawrence tuh lebih sangat digadang-gadangkan gitu kan. Iya, benar. Oh, itu betul. Kalau itu benar. Iya. Berarti lu taruhnya di mana? Di tier mana? Ya expect-nya sih harusnya main bagus ya. Main bagus, lu taruh main bagus. Oke, main bagus ya. Sama Gen, gue nanya dikit dong, kalau Trevor Lawrence main bagus, menurut lu dia bakal menang Oroy nggak? Offensive Rookie of the Year. Rookie of the Year offense dia bakal menang nggak buat musim ini? Kalau Oroy, ya bisa deh kayaknya harusnya ya. Soalnya hype-nya tuh gede banget sih kan. Ya kita juga ngeliat kemarin Burrow gimana kan. Padahal hype-nya segitunya, terus begitu masuk ke NFL, ya oke sih, cuma ya udah gitu kan. Tapi ya mungkin mudah-mudahan Trevor Lawrence harusnya hype-nya sesuai sama ekspektasi khalayak umum sih harusnya ya. Oke. Coba kemarin Joe Burrow nggak cedera ya? Kalau nggak cedera kayaknya bisa Oro ya. Oh betul sekali. Makanya. Nah, bisa duel sama Herbert ya, iya. Herbert yang nggak diduga-duga malah menang. Oro ya. Bener. Oke. Trevor Lawrence main bagus. Oke. Nah, next. Kak Carson Wentz di Colts. Oh, gue kira lu mau nanya yang satu lagi. Gue udah antusias loh. Yang itu makanya gue udah skip kan. Makanya gue nggak nanya ke lu. Itu bagian saya. Itu bagian saya. Iya, jadi bakal subjektif itu. Itu bagian saya. Gue udah antusias lagi. Ini kalau Oka yang diniin, ntar dia bikin kampanye udah Sean Watson. Kesayangan gue. Tapi gue bikin kalau dia gerakan pembebasan. Gerakan pembebasan gue bikin. Nah, Kak, Carson Wentz di Colts. Kalau kita lihat musim lalu aja ya, itu benar-benar musim terburuk dia sepanjang karirnya di NFL. Bener. Kacau bin balau, sampai diganti sama Jalen Hurts di tengah musim. Sempat leading the league di interception. Kena sack juga dia mimpin loh. Iya, dan akurasinya jatuh banget. Pakai bangetnya 3 kali tuh. Jadi tapi gue percaya sama Colts ya, karena mereka punya komponen yang bisa bikin Wentz itu bisa recover lagi kayak dia zaman 2018 lah at least. Iya. Jadi gue taruh dia masih di B aja untuk sekarang. B aja? Musim 2021 ya, untuk musim 2021. Karena gue masih percaya sama OL-nya, running back-nya juga dengan Jonathan Taylor, sama Nyheim Hines, dan juga, gue lupa siapa lagi, kayaknya Marlon Mack juga bakal balik lagi. Iya, Marlon Mack. Jadi dia akan punya satu
dia akan punya faktor yang dia nggak punya di Eagles musim lalu. Dia bakal punya O-line, dia bakal punya running back, dia bakal punya pass catcher, dan itu yang sebenarnya yang Wentz itu benar-benar kehilangan banget musim lalu. Wah, main OL-nya Eagles kemarin tuh benar-benar rusak banget loh itu. Kacau. Iya, banyak yang cedera, Iya, banyak cedera terus juga. banyak main backup. Habis itu Wentz jadi kebanyakan, dan Wentz pun juga nggak luput dari kesalahan karena dia ya juga sering banget bikin mistake yang harusnya nggak dia bikin ya. Entah mungkin kayak confidence-nya jatuh gara-gara sering harus lari-lari dikejar-kejar sama defender atau gimana. Ya, tapi kalau di Colts yang O-line-nya dari musim 2018 itu sejak Quentin Nelson masuk jadi bagus, ya menurut gue bisa improve. Menurut gue percaya kalau Wentz itu bisa balik lagi. At least di tier B aja itu udah fair buat dia. Jadi gue taruh dia di tier B aja untuk semuanya. Tapi menurut tuh Wentz dengan ya menurut kita OL, dan semuanya upgrade banget dibanding sama musim kemarin, apa bisa nyentuh pas dia lagi sembuh-sembuhnya yang dia MVP season musim 2017? 17. Menurut gue gak akan sampai benar-benar MVP kandidat ya kayak 2017 itu. Tapi at least dia akan jadi quarterback yang bisa dibilang upgrade dari Philip Rivers kemarin. Philip Rivers, oke. Oke, nah terakhir di AFC South yang tadinya untung gue nggak ngasih ke Oka, untung aja. Iya. Nih, gue menunggu Nih desainnya Deshaun Watson tapi tanda kurung buka kurung tanda tanya, tutup kurung. Deshaun Watson tanda tanya. Deshaun Watson buka kurung, Davis Mills tutup kurung. Oke. Nah, Deshaun Watson, lu tahu dari mana? Kalau dia, ini terlepas dari case-nya dia ya, ini kan jatuhnya kan case-nya dia kan di luar NFL, di luar football. Kalau gue sih secara personal gue naruhnya di elite sih, Deshaun Watson. Elite, Oka langsung, oh iyalah, kenapa elite? But here's the thing ya, tahun lalu Houston Texans itu kan ya hancur banget lah. Cuman walaupun semua aspek hancur, masih ada satu hal yang positif, yaitu ya dari Deshaun Watson ini. Dia kan nge-carry tim ini sendirian lah istilahnya. Dia udah nggak ada receiver-nya dia, bahkan ada satu kayak video setelah game itu kan sampai JJ Watt pun sampai harus minta maaf gitu sama Deshaun Watson. Karena ya most of the thing happen in Texans tuh udah ngancurin karir, bukan ngancurin karir sih lebih tepatnya, ngancurin potensialnya Watson, ngancurin potensial Texans tuh harusnya bisa jauh lebih gede lagi, karena ya siapa suruh nge-trade DeAndre Hopkins gitu. Siapa suruh nge-trade DeAndre Hopkins, dan that's the price they have to pay gitu kan. Tapi ya secara statistik juga Deshaun Watson kan juga, kalau nggak salah gue agak lupa sih ini, kalau nggak salah leading passing yard gitu, gue agak lupa. Yang penting dia masih, kalau menurut gue dia harusnya ya itu masuk ke jajaran elit sih, terlepas bagaimana situasi Houston Texans itu sendiri ya, yang lagi nggak jelas. Quarterback secara performance dia, makanya dengan dia value Watson tuh gede banget loh. Makanya gue berani taruh dia di elit karena memang aslinya dia sebagus itu. Sebelum Deshaun Watson, siapa sih quarterback-nya Texans? Itu aja sih pertanyaan gue. Matt Schaub. Maksud gue yang bisa nge-carry Houston, nggak ada kan? Ya kan, betul kan? Karena ya ini ya franchise quarterback mereka yang seharusnya mereka jaga dengan baik-baik, dan istilahnya lu harus bikin quarterback lu happy gitu. Jangan sampai kayak ya front office-nya Packers lah kayak sekarang gitu. Dan anehnya malah Texas malah ngikutin hal yang sama gitu. Jadi ya harusnya sih gue agak kasihan lihat situasi Watson sekarang ya. Tapi kalau dia misalnya masih main di musim 2021 ya gue bakal berani dia taruh di elite sih, terlepas gimana Houston ke depannya ya. Oke. Deshaun Watson ya, semoga ini gue mewakilin dari isi hatinya Oka, semoga hatinya kembali ke jalan yang benar udah. Nggak sampai gini kan. Itu ada buka kurung
Brian Hoyer. Main Brian Hoyer ketemu Deshaun Watson. Aduh. Oke, next kita ini kan AFC satu deh semua ya. Berarti next kita ke NFC North. Ya, nah, NFC North berarti ada Kirk Cousins, mantannya Nuha, Jared Goff. Andy Dalton apa Justin Fields nggak tahu. Nggak tahu. Sama dari Packers itu ada Jordan Love ya. Iya Jordan. Wah, gue salah naruh nih. Waduh. Jordan Love itu mah. Ini Jordan Love kalau udah brewokan ya, sama rambutnya agak dinin ya. Drew Lock harusnya lo keluarin, tapi Rodgers lo keep. Oh iya, bener juga ya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita ambil musim aja nggak apa-apa. Nah, ini deh, gue langsung tanya ke Genta. Misal nih ya, misal dia balik lagi gitu maksudnya. Misal dia nih Rodgers tiba-tiba udah musyawarah mufakat gitu sama Packers gitu kan. Udah baikan. Udah habis kemarin BT-BTan. Mereka kan ini ibaratnya nih Packers sama Rodgers tuh udah kayak rumah tangga tau gak? Nyindir-nyindiran gitu kan biasanya kalau romansa anak muda zaman sekarang kan nyindir-nyindiran atau naruh kode lagu gitu kan, kodenya lagu gitu kan di Instastory atau apa gitu. Pengalaman ya kayaknya. Aduh, jangan disebarin ya. Jangan dibuka kaki. Nah, Rodgers lo taruh di mana? Harusnya sih sekelas Rodgers masuk ke beneran elit sih. Beneran elit ya? Kenapa? Ya karena gue sebenarnya nggak terlalu sering nonton dia main, cuma sekalinya gue nonton dia main tuh di berbagai, apalagi Green Bay kan sering bersalju gitu ya. Terus kayaknya dia tuh bisa banget main under pressure gitu loh, even udah umurnya yang segitu kan. Tapi masih oke aja gitu ngelihatnya. Oke. Berarti Rodgers masih ini ya, masih mungkin ini ya, mungkin agak turun sama MVP season dia sedikit tapi masih elit, tapi nah, tapi kalau lu Kak gimana Kak? Menurut lo? Rodgers ya, ini kita Rodgers ya. Loftar ya, Loftar. Tar gue mau tanya Loftar. Menurut gue gak akan beneran kayak MVP season kayak musim lalu ya. Mungkin akan ada penurunan dikit. Ya standarnya Rodgers juga udah tinggi banget. Jadi mungkin musim depan ya akan sedikit di bawah standarnya dia, tapi masih tergolong elit gitu. Oke, berarti masih elit ya tuh buat fans Packers yang masih yakin Rodgers kembali tuh, masih yakin. Gue hargain yakinnya, cuman ya kalau misalnya Toto Rodgers yakin tidak kembali ya udah sabar aja. Soalnya kan ada Jordan Love, ya kan. Nah, next ini oke lagi deh Kak. Ini QB yang statsnya tinggi karena ya stat padding pas garbage time juga ya. Banyak garbage statsnya. Iya, Kirk Cousins. Despite apapun yang orang katakan tentang Kirk Cousins, gue akan taruh dia di B aja ya. B aja. Kenapa B aja? B aja untuk Kirk Cousins karena dia he's not a scrub ya, dia bukan scrub yang benar-benar jelek banget mainnya kayak Drew Lock ya. Cuman gue nggak merasa kayak Kirk Cousins tuh akan jadi jawabannya buat Vikings untuk quarterback ya. Gue ingetnya tuh karena di 2018 Kirk Cousins desain karena Vikings musim lalu sempat masuk NFC Championship ya, masuk NFC Championship. Iya, pernah pas yang Miracle. Iya, yang quarterbacknya Case Keenum. Iya, ya mereka waktu itu juga desperate banget untuk QB karena mereka merasa kalau tinggal nambah QB doang bisa masuk Super Bowl. Cuman nyatanya ternyata nggak segampang yang mereka kira ya. Terus 2019 mereka masuk playoff walaupun ya menang lawan Saints tapi akhirnya kalah juga. Gue lupa lawan siapa. Mereka kalahnya di divisional round ya, lawan Niners. Dan Kirk Cousins di extend lagi setelah fully guaranteed lagi. Kali loh. Dan sekarang Vikings udah
kesulitan cap space nggak separah Saints ya. Cuman ya dia ini sih menurut gue dia bukan free agent signing yang tepat buat Vikings. Buat musim lalu gue ngerasa kayak itu emang stats-nya dia secara tipikalnya. Jadi dia emang dari dia masih di Washington juga dia emang stats-nya gitu-gitu aja. Touchdown-nya emang tetap career high buat dia 35. Cuman ya kayak lu bilang tadi, kebanyakan touchdown sama yards-nya itu dari ketika mereka udah ketinggalan jauh. Jadi menurut gue efeknya Cousins buat Vikings tuh nggak berasa signifikan banget kayak dibandingin sama QB-QB yang dia tier lumayan bagus atau beneran elit. Jadi makanya gue tetap taruh dia di B aja. B aja ya? Ya. Okay. Ya who knows tapi kan mungkin karena ada Delvin Cook di running back, ada Justin Jefferson di wide receiver sama Adam Thielen, mungkin dia bisa at least bawa Vikings ke playoffs atau ya kalau enggak ya wassalam sih. Oke. No, kalau Andy Dalton gimana? Andy Dalton sama Justin Fields. Andy Dalton kan emang sekarang di mana? Kan sekarang di Bears. Oh iya di Bears ya. Andy Dalton. Kan kalau di sosmednya Bears kan katanya Andy Dalton QB1 kan. Cuman rumor-rumornya Justin Fields sih training campnya bagus banget, tapi nggak apa kita tetap taruh Andy Dalton ya. Mediocre sih. Mediocre. Kenapa mediocre? Mediocre sekarang. Menurut gue Bears nggak akan rely sama Andy Dalton buat 2021 ya. Maksudnya bisa jadi skenario-nya Bears ini sama kayak Justin Herbert di musim lalu, yang mainin Tyler di awal, cuman yang katanya ada malfungsi dalam tanda kutip malpraktek ya. Akhirnya jadinya yang main si Justin Herbert gitu. Dan menurut gue sih kayaknya quarterback situationnya di Bears bakal sama kayak Justin Herbert. Ya maksudnya Justin Fields bakal dimainin tapi nunggu Andy Dalton-nya ya entah itu performance jelek. Cuman kalau melihat Andy Dalton musim lalu ya di Cowboys nggak bagus, cuman nggak jelek. Ya standar aja sih sebenarnya, maksudnya ya menurut gue emang udah ya Andy Dalton standar itu udah menjadi pakemnya dia lah sekarang. Maksudnya kalau ya udah jadi benchmark yang quarterback yang biasa aja, cuman nggak bagus dan nggak jelek gitu. Dan karena itu juga secara ability dia menurut gue udah lebih cocok menjadi backup quarterback aja sih, udah nggak bisa dirilai sebagai QB1 kalau menurut gue ya. Jadi gue rasa dia bakal dia mediocre karena bakal langsung diganti sama Justin Fields. Gitu. Oke. Nah, terakhir berarti Jared Goff. Gue ada Jared Goff. Aduh. WR-nya siapa ya? Di Lions. Siapa sih? Amon-Ra St. Brown. Dewa Matahari ya. Oh iya, Marvin Jones sudah pindah, Kenny Golladay udah pindah. Semua. Oh iya nih. Jared Goff. Aduh. Paling dia ngandelinnya TJ Hawkinson sama DeAndre Swift ya. Iya kan? Ya walaupun sekarang OL ada Penny Sewell, tapi menurut gue ya walaupun juga di OL juga sebenarnya sentra ada bagusan si siapa sih namanya Taylor Decker nggak salah ya, yang kemarin kalau cepet ya kan. Nah Taylor Decker, terus mereka juga ada senternya Frank Ragnow. Iya Frank Ragnow sorry Frank Ragnow ya. Gue taruh di mediocre karena walaupun kemarin menurut gue Hawkinson masuk top 5 tight end sih kemarin ya. Hawkinson. Yep, setuju itu. Cuman Jared Goff gimana ya? Nih gue kemarinnya pas di Rams, aduh mainnya udah ya, adalah ya kan. Walaupun sempet ya cedera jempol nggak salah Jared Goff ya kemarin cederanya ya. Yang diganti sama Wolford ya. Iya. Gimana tuh? Jempol ya tuh ya? Jempol ya kalau salah.
Iya, yang terakhir di match day terakhir tuh dia cedera jempol diganti sama John Wolford sih. Wolford kan. Nah, tapi WR-nya ini, ntar gue coba cek ya. Gue coba cek ini. WR-nya si Lions. Jared Goff di Lions itu selain Amon-Ra, namanya keren ya. Orang tuanya obsesifnya dewa-dewa Ya, ini, Mesir. dewa-dewa ini. Keren. Wibu Mesir mereka orang Wibu tuanya Mesir. kayaknya. Wibu Wibu Mesir. Mesir aja. Wih, Mas. Wibu Mesir. Nah, ini WR-nya nih. Geronimo Allison. Oh, di situ sekarang gue tahu. Brashard Perryman, ya Allah. Tyrell Williams. Perryman. Tyrell Williams lagi. Ya WR-nya nggak ada masalahnya. Cuman ya mungkin tiba-tiba ada salah satu yang kalau di fantasy namanya sleeper gitu ya. Mungkin ada satu. Cuman ya WR yang buat ngenopang Goff ini yang sulit nih siapa? Gue nggak tahu. Kayaknya sih bakal mulai heavy. Awal-awal heavy ke TJ Hawkinson dulu ya. Sama DeAndre Swift. Mungkin disuruh jadi pass catcher running back gitu. Makanya gue taruh di mediocre dulu deh karena situasi WR-nya yang nggak jelas ini Lions gitu. Nah, NFC North udah. Sekarang kita ke AFC North. Nah, terakhir sama divisinya wilayahnya. Nah, yang kemarin juara gue. Nah, ini kalau ini nggak gue ya. Kak, Big Ben lo taruh mana? Man, gue sedih ngeliatin Big Ben kayak gitu sebenarnya. Kayak cedera elbow-nya tuh kayak walaupun dia dinyatain sembuh di awal musim tapi masih kelihatan efeknya di musim. Makanya dia short pass mulu kan? Makanya dia jarang banget long pass kan. Dia ding and dang aja ke Juju, ke Claypool atau ke Diontae. Gue mikirnya dia akan ke mediocre sebenarnya. Mediocre. Kenapa? Karena gue based on prediction aja ya, karena dia udah trennya menurun banget. Dia udah mulai banyak cedera dan OL-nya juga yang sebelumnya sempat jadi strength-nya dari Steelers udah hilang semua. Cuma satu starter doang yang kemarin main, balik lagi cuma satu. OL-nya benar-benar baru. Fonsi pensiun, Villanueva pindah, terus De Castro dirilis. Itu huge blow buat Big Ben sih. Jadi gue pun gak akan ngerasa kalau Big Ben bakal bisa balik setelah kayak musim kemarin, walaupun musim kemarin dia ya kalau dilihat dari stats yang di atas kertas doang, it's okay stats. Cuman setelah kalau dilihat lagi, dia udah nggak sama kayak Big Ben ya 2017 lah kita ambil. 2017 tuh Big Ben bagus tuh. Yeah. Itu jago. Dia nggak akan balik lagi kayak Big Ben yang dulu sih. Makanya gue taruh di mediocre. Mediocre ya, oke. Nah, karena gue juga kalau pendapat dikit sebagai fans Steelers, walaupun ya menurut gue WR-nya anak muda yang sukanya pakai sosial media yang itu tuh anjir. Cuman gue penasarannya sama running back-nya ini Najee Harris. Kalau misalnya dia bener-bener katanya gue baca sama nonton latihannya itu dia emang udah mulai disetting jadi pass catching running back. Nah, tapi nggak tahu nih OL-nya kan bener-bener baru. Gue khawatirin nih Najee-nya. Ya mungkin ada beberapa odds yang naruh Najee buat jadi kandidat Oroy. Ada lumayan tinggi lagi. Cuman ya kita lihat nih Big Ben gimana buat nge-utilize Najee Harris gitu. Makanya kalau ditaruh mediocre gue setuju sih. Karena nih udah bingung siapa QB yang gantiin, mau Dwayne Haskins atau Dwayne Haskins mau Sam Howell lah. Sam Rudolph atau nyari di draft kayak lihat aja ntar buat tahun depan. Iya nyarinya Sam Howell. Oh iya kalau tapi kayaknya Sam Howell nggak mungkin deh. Ya udah deh Spencer Rattler deh. Aduh, rada susah. Kalau mau ini ada lagi ya, satu lagi QB-nya Ole Miss. Iya tahu. Nah, lupa namanya. Aduh, itu katanya ketiga terbaik tuh katanya. Nah, ya kita lihat ya gimana masa depan QB Steelers. Nah, next. Gue nanya Genta. Big trust nih, Lamar Jackson. Lamar Jackson taruh di mana? Lamar Jackson
gue taruh di mayan bagus deh. Main bagus bukan elit. Kenapa nggak elit? Wow. Eh, nggak tau sebenarnya sih pengen taruh di elit ya, cuma entah kenapa kalau gue selama nonton dia di regular season tuh oke lah gitu kan, keren banget gitu. Tiba-tiba tapi masuk playoff, nggak tahu apa ada curse-nya apa gimana ya, tapi kok jadi agak-agak ampas gitu kalau di playoff ya. Jadi mungkin apa mentalnya dia karena baru atau gimana gitu kali ya. Cuma nggak tahu lah, menurut gue sih masih di main bagus, tapi harusnya kalau dia bisa mungkin improve lagi nanti pas di playoff, harusnya sih bisa masuk elit. Kalau menurut lu, kan Ravens baru draft receiver ya, Christian Bateman ya. Kalau menurut lu, Lamar bisa balik lagi ke performa dia pas MVP nggak? Gitu. Iya. Harusnya sih bisa menurut gue ya. Cuma dia kan emang seperti yang tadi lo bilang Kak, kan sekarang lagi zamannya lagi Fadil ada yang ngomong ya, zamannya mobile QB kan. Dan dia kan emang udah kayak gitu dari sananya gitu. Jadi sebenarnya sih harusnya bisa sih dia jadi pas dia MVP lagi. Gitu. Oke. Menurut gue. Oke. Berarti Lamar Jackson di main bagus. Nah, Iya. Baker Mayfield. Aduh, Baker ya. Ini tapi Baker kalau lu cek nih ya, gue pernah baca stats gitu. Perbandingan 2 musim awal deh. 2 musim awal dia sama kemarin. Itu musim kemarin bener-bener naik banget. Iya, betul. Nah, betul-betul naik. Tapi lu taruh Baker di mana? Baker ini ya menurut gue juga salah satu sebenarnya untung ya dia bisa sukses lepas dari sophomore slump-nya dia gitu. Iya. Yang maksudnya Baker tuh musim lalu juga benar-benar improve lah dari musim kedua dia yang jelek, yang dibilang Browns bakal masuk Super Bowl bla 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 fafifu lalala, akhirnya juga nggak kemana-mana gitu kan. Ya untungnya tahun lalu musim lalu gitu berhasil broke their curse gitu kan, bisa masuk playoff bahkan menang. Iya, menang tim gua. Bahkan menang lawan Steelers. Bahkan menang lawan Steelers dua kali di match day berapa sama di playoff gitu. Match terakhir. Dan match day terakhir sama di playoff gitu kan. Jadi melihat bagaimana Baker Mayfield di musim lalu sih, gue bakal taruh dia dulu lumayan bagus ya sekarang. Di mana? Karena support di lumayan bagus. Lumayan karena bagus, memang ya. Karena selain Baker-nya juga improve gitu, supporting cast dia juga masih bagus gitu. Masih ya OBJ masih sehat, masih ada Odell, masih ada OBJ, Jarvis Landry dan nah ini nih 2 running back mereka yang benar-benar nge-carry. Bisa dibilang ya, Browns itu musim lalu yang bagus tuh sebenarnya bukan Baker Mayfield, yang bagus tuh 2 running back mereka, Nick Chubb sama Kareem Hunt. Betul. Itu yang menurut gue nge-carry Browns habis-habisan. Karena maksudnya lo Browns itu bisa punya 2 running back yang bagus, solid, dan bisa dipakai secara bersamaan gitu. Atau ketika salah satu yang nggak ada gitu, ketika Nick Chubb misalnya dimasukin bench gitu, Kareem Hunt siap ngisi, dan 2 orang ini kan tipikal permainannya cukup mirip lah. Cukup mirip menurut gue, dan dibantu dengan Baker Mayfield yang menurut gue juga bagus, plus OL mereka juga bagus banget musim lalu. Gila. Makanya itu menurut gue Browns OL-nya paling bagus. Makanya itu ngebuat gue memvalidasi Baker Mayfield taruh di main bagus, karena supporting cast-nya benar-benar nge-support Mayfield untuk menjadi pemain yang bagus. Entah itu dari receiver-nya dia, running back-nya dia, bahkan sampai offensive line-nya dia. Makanya gue taruh dia lumayan bagus. Oke. Baker Mayfield main bagus ya. Terakhir di AFC North, Kak. Joe Burrow. Kemarin reuni sama Jamar Chase. Ya, dan siap-siap banyak di sack lagi. Iya. Aduh. Ngambil OL lagi first. Tapi gimana? Joe Burrow lo taruh mana? Untuk sekarang gue masih naruh di B aja. B aja? Karena dia secara sampel size-nya masih kurang, masih belum banyak ya, karena dia cedera di tengah musim.
Tapi pas dia masih belum cedera pun sebenarnya dia udah punya potensinya luar biasa banget sih sebagai first overall pick. Dan gue beberapa kali nontonin pertandingannya Bengals somehow, kayak gue ngeliat Joe Burrow itu udah bener-bener grown up as a leader loh. Iya. Dia masih rookie dan dia udah ngelit rekan-rekannya yang banyak yang udah veteran juga. Iya. Gue salut banget sama kemampuannya dia itu sih. Yang intangible-nya tuh dia emang menurut gue malah lebih dewasa dia dibandingkan kayak yang sekarang kayak Trevor Lawrence atau kayak siapa lagi ya, Zach Wilson yang ntar kita bahas. Dia gimana ya? Tapi karena emang mungkin belum terlalu pengalaman banget dan emang kayaknya kalau kata dia cuma berapa game ya? 8 game ya? Atau 10? Kemarin itu Joe Burrow main sampai dia cedera lawan apa sih kemarin? Kemarin dia cedera lawan kalau nggak salah lawan WFT deh. Lawan WFT yang di tackle sama. Iya. Kemarin dia mainnya sebanyak 10 pertandingan. 10 ya. Iya, 10 pertandingan. Dan itu pun dengan O-line yang benar-benar ya jelek banget, setara dengan Seahawks, setara dengan Texans. Texans. Ya, tapi dengan kayak banyak masalah kayak gitu pun dia tetap fighting, dia tetap berjuang demi timnya. Jadi emang gue masih naruh di DB aja. Cuman kalau dia sophomore-nya benar-benar improve banget dan dengan adanya Ja'Marr Chase yang mungkin bisa bantu dia untuk lebih meningkat lagi, dia bisa naik ke main bagus ataupun ya who knows, mungkin beneran elite yang bisa hype up buat first overall pick-nya. Oke. Nah, berarti tinggal sisa 2 divisi lagi. Nah, karena di paling kiri ini ada Cam Newton yang ya sebenarnya gue juga masih bingung Cam Newton apa Mac Jones, ya. Gimana Gen? Gimana? Nah, Cam Newton atau Mac Jones? nah ini Cam Newton kebetulan atau ada Mac fans Jones? Patriots. Ada fans Patriots. Nah, jadi kita AFC East dulu karena gue udah sengaja setting NFC East terakhir karena paling terakhir. Nah, Genta. Nih Cam Newton. Nah, ini karena beritanya masih simpang siur antara Cam Newton atau Mac Jones. Gue pasang Cam Newton aja karena kemarin QB1-nya Cam Newton lo taruh di mana? Sebagai fans Patriots. Sebagai fans Patriots, ini apa ya? Sesuatu yang baru sih selama pas udah jadi QB-nya tuh Cam Newton kan. Tom Brady kan beda banget kan sama Cam Newton. Dia juga lebih mobile gitu kan si Cam Newton ini. Betul. Jadi pemandangan yang baru sih untuk penonton Patriots macam gue gini. Iya. Tapi menurut gue Cam Newton itu mungkin karena benchmark gue terlalu tinggi ya. Apa ya? Jadi di B aja sih kayaknya. B aja? Iya. Tapi sebetulnya sih harusnya dia bisa improve. Cuma gue nggak tahu kenapa ngelihat Cam Newton tuh kayak belum sinkron aja sama Patriots. Kalau menurut gue di musim kemarin. Kayak kurang sinkron sama the whole team gitu. Oke. Nambahin dikit untuk Cam Newton itu kemarin kan dia ya mainnya nggak se-hype yang mungkin awal musim tuh benar-benar hype banget kan. Cam Newton bener-bener. Betul. Iya. Dia itu karena emang banyak banget injury historinya terutama di bagian bahu. Itu dia sempat cedera di 2018. 2016 pun dia juga ada cedera yang bikin dia sideline berapa pekan gitu. Dan itu kayak berkelanjutan sampai musim kemarin juga. Dan katanya di IG-nya itu dia buat musim 2021 adalah musim tersehat dia setelah musim di MVP. Iya. Dia sempat bilang kan yang katanya dia terakhir yang ngerasa sehat itu pas lawan siapa ya? Yang katanya dia di pick 6 terus dia ngejar mau coba tackle tapi ininya kena AC joint-nya. Iya, kena bagian AC joint. Iya, katanya musim ini kata dia paling sehat ya. Doain aja ya Gen ya. Mungkin aja kan bisa balik lagi kayak at least kayak masa probo-probo ya dia. Nah, benar. Iya sih, tapi kalau Mac Jones kalau gue rasa sih kayaknya belum dimainin deh di season ini. Di season. Kalau menurut gue. Tapi nggak tahu mungkin skenarionya sama kayak si siapa kemarin? Herbert ya? Apa tuh? Oh, ini. Skenarionya. Jadi kayak dipakai kalau misalnya dia
yang first starting QB-nya cedera, Tua. dia dipakai. Oh, tua ya. Tua. Ya lebih kayak tua sih sebenarnya. Tua atau Gufale lah. Nah, berarti Cam Newton ya di B aja. Iya. Kak. Josh Allen. Langsung taruh elite. Wow, Josh Allen, elite, nama elite. Kayak gitu udah sering bahas waktu weekly review musim lalu ya. Kayak lompatannya dari Josh Allen itu baik literally atau figuratively itu bener-bener tinggi banget loh, bener-bener jauh banget dari dia musim 2018 keduanya kalau salah ya? Musim pertama, sekarang musim ketiga yang kemarin kan dua ketiga. Iya, pertama benar-benar. Iya, musim 2021 musim keempat. Jadi itu benar-benar luar biasa improve, di mana 2019 tuh dia masih kayak QB yang nggak punya akurasi, sering lempar interception, terus sering keburu-buru langsung dia tuck and run, langsung bawa bolanya sendiri. Dan 2020 tuh dia benar-benar jadi QB yang candidate MVP banget, dan beneran candidate MVP juga kemarin. Dia career high di semua stats untuk QB itu bener-bener main keren banget sih. Mungkin gue juga kasih kredit buat coachnya di Bills kayak Sean McDermott sama kalau nggak salah itu Brian Daboll ya. Oh, Daboll. Ya, yang offensive coordinator yang bisa ngembangin Josh Allen jadi QB kayak sekarang itu wah gila, salut man. Berarti wow, elite Josh Allen. Oke, mantap. Zach Wilson deh. Nah, kan lu kan paham rookie ya. Zach Wilson lu taruh di mana? Zach Wilson melihat buat proyeksi dia sih dengan Jets, aduh. Jets. Aduh. Kayak nggak ada yang suka sama Jets ya? Ya bisa Jets gitu. Masa gitu? Itu historinya jauh banget sampai ke belakang-belakang. Merusak QB itu wah. Iya. Tapi gimana Jets? Zach Wilson. Buat harus untuk saat ini ya, di mediocre. Kenapa mediocre? Di rookie season ya, kenapa bakal mediocre? Karena menurut gue si Zach Wilson ini ya projectionnya gue aja ya tuh dia nggak akan langsung jadi kandidat Rookie of the Year karena ya di draft sama Jets gitu. Maksudnya walaupun sebenarnya supporting cast-nya ya maksudnya untuk secara offensive line ya mereka juga kemarin maksudnya musim lalu drafting Mekhi Becton dan terbukti bagus juga Mekhi Becton. Dan defense mereka juga sebenarnya ya not bad gitu. Quinnen Williams akhirnya break out musim lalu gitu kan. Terus ya CJ Mosley akhirnya balik. Akhirnya ini kan balik dari opt out juga. Harusnya secara defensive side Jets bisa lah sedikit improve juga. Cuman ya faktor historis Jets sih yang ngebikin. Tapi sebenarnya gue Zach Wilson sebenarnya the future for him is bright karena Adam Gase udah gak ada. Emang kayaknya faktor Adam Gase yang bikin karirnya Sam Darnold tuh menjadi ancur gitu. Dan apalagi kan head coach mereka juga baru kan Pak Soleh gitu kan. Pak Soleh diambil dari Niners gitu kan. Iya. Dan rekornya si Robert Saleh selama menjadi defensive coordinator di Niners pun juga terhitung bagus gitu. Ya terbukti membawa Niners ke Super Bowl. Cuman karena ya historis franchise yang terbilang juga terlalu bagus dan juga kompetitornya di AFC East juga masih ya Jets bakal tetap jadi paling bawah sih menurut gue ya. Jadi ya makanya gue bakal taruh si Zach Wilson di mediocre walaupun mungkin secara nggak akan separah kayak Sam Darnold ya. Gue yakin nggak akan separah itu. Cuman ya balik lagi jika sama Jets gue masih belum percaya aja sih. Ya semoga gue salah sih ya. Semoga gue salah untuk menilai Zach Wilson nanti gitu. Oke. Terakhir gue tua. Jalen Waddle. RB-nya siapa ya RB-nya? Mas Gaskin. Miles Gaskin ya? Oh ya Miles Gaskin, sorry. Gaskin. Tight end-nya
menurut gua ya tadi udah di post ya, masuk di underrated tuh Mike Gesicki Mike Gesicki. yang one handednya keren loh, dia one handednya. Dan dia beberapa kali main nggak pakai glove loh. Nah itu makanya kan Nggak pakai Mike glove. Gesicki loh. Nah Tua sama Jalen Waddle kayaknya bakal naik ke B aja. Oh. B aja tapi karena gini ya, gua maaf ya, tapi ini emang kenyataan masalahnya. Ini QB dengan tangan kiri itu sebenarnya nyusahin sebenarnya. Karena kan weapon ini kan WR sama TE itu sama running back kan keseringan dapat lemparan bola dari QB tangan kanan kan. Iya. Tangan kiri aja tuh rotasinya udah beda tuh, adaptasi mata sama tangan sama motorik bla 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 gitu, muscle memory juga harus adaptasi. Nah menurut gue di season keduanya Tua weaponnya juga masih adaptasi, walaupun Jalen Waddle sempat pernah main ya sama pernah main sama Tua ya kalau salah ya, Jalen Waddle ya? Iya pernah. Nah, Pernah main kan, tapi ya kan pernah main kan di college. NFL kan beda. Ya kan? Beda sama college. Jadi kayaknya nih Jalen Waddle sebenarnya statsnya bakal bagus, tapi ya kayak AJ Brown kemarin, bagusnya 1-2 game, habis itu jeblok biasa tapi Corey Davis mungkin bukan AJ Brown. Apa? Corey Davis bukan AJ Brown kali. Tapi AJ Brown gue liat di game lognya dia 1000 yards, ada satu game yang ratusan ya, tapi besoknya puluhan besoknya naik lagi. Sebenarnya itu Corey Davis sama AJ Brown main gue liat emang agak sama, cuman ya AJ Brown aja lebih gede gitu. Nah kayaknya sih itu nggak konsisten, bukan yang konsisten misalnya game ini dapat 70-an receiving yard, misalnya 70, besoknya 80, 90 gitu, atau misalnya turun dikit 70, 80, kayaknya sih bakal 100, atau jeblok 40, 50, naik lagi jeblok gitu. Nah, makanya ini Tua ya walaupun rumor-rumornya dia kayak yang banyak yang gak suka atau gimana, tapi dia bakal tetap jadi QB, tapi gue taruhnya di B aja sih. Belum masuk main bagus sih buat Tua. Walaupun ya weaponnya muda ya. Cuman ya kayak menurut gue masih B. Nah, AFC East udah, nah terakhir divisi favorit kita semua lah, NFC East. Menyediakan komedi untuk kita semua. Divisi konten nih, divisi konten memang ya, divisi konten. Nah, kita ini dulu yang pertama ya. Ini dulu deh dari Noah dulu. No, yang pertama yang kemarin bikin konten pas lari jauh ke Sandung. Daniel Jones. Oh iya. Daniel Jones tuh tadi Daniel Jones. Nih apa namanya? Fun fact juga kemarin ini kan kebetulan kan ini sedikit out of topic ya. Jadi kan kemarin Formula E kan bikin race di New York dan mereka collab sama, kebetulan pembalapnya namanya Nick Cassidy, itu ya part of tim di FA gitu. Jadi collab sama tim Giants dan di situ ada Daniel Jones dan Kenny Golladay. Oh, oke. Mereka bikin video promo gitu lah, NFL X professional athlete gitulah gitu. Harus ada di YouTube gitu. Jadi ya back to the topic. Nah, Daniel Jones. Menurut gue tahun ini itu adalah break it or make it-nya Daniel Jones. Jadi harusnya sih dia masuk ke B aja ya. B aja. Ya harusnya ke B aja. Kenapa? Karena memang ada beberapa side dari Daniel Jones yang menurut gue masih mediocre lah. Kayak decision making dia menurut gue nggak terlalu bagus. Cuman arm dia bagus, dia secara fisikal juga gede gitu. Sebagai quarterback sebenarnya kalau mau dibandingin sama Eli Manning, Daniel Jones jauh lebih bagus. Menurut gue. Menurut gue loh ya. Walaupun mungkin secara converting error agak sama ya, karena converting errornya mirip-mirip. Cuman kalau dibandingin lagi secara kayak skill set atau apa, sebenarnya Daniel Jones lebih bagus. Menurut gue lebih bagus dari Eli Manning. Karena size-nya gede, dia arm-nya bagus, dan beberapa decision dia itu juga bisa dibilang oke, tapi ya decision making dia memang belum bagus banget gitu. Dan mungkin dan secara weapon juga, apalagi udah nambah Kenny Golladay, harusnya bisa ngebuat dia menjadi the elite quarterback the Giants supposed to be gitu. The Giants supposed to be. Jadi ya harusnya memang Daniel Jones bisa bagus. Tapi memang kayak balik lagi decision making dia masih dalam tanda tanya.
Tapi walaupun dia badannya gede ya, Daniel Jones bisa lari gitu. Yang secara tidak disangka-sangka bisa lari ditunjukin tahun lalu lawan Broncos kalau nggak salah, gue lupa. Broncos apa Jets ya? Apa? Broncos kalau nggak salah. Yang tahun lalu lari itu loh. Apa Eagles ya? Eagles. Itu Eagles. Oh, Eagles ya. Lari Eagles. konten. Iya, lari konten. Secara nggak langsung itu kayak nunjukin, oh ini loh the other side of Daniel Jones yang sebenarnya bisa ditunjukin kalau misalnya Daniel Jones yang mau gitu. Tapi ya balik lagi, apalagi kan udah ditambah Kenny Golladay, harusnya bisa menaikkan sedikit chance-nya Giants buat masuk playoff lah. Tapi ya lagi sih saingannya dia ya gitu. Oke. Nah, Oka, WFT ini kan kemarin dapat Ryan Fitzpatrick, dan gue baca beritanya katanya Fitzpatrick yang bakal jadi QB1-nya. Fitzpatrick lu taruh di mana? Fitzpatrick at this point it's nggak lebih dari QB yang mediocre sih. Gak lebih dari QB mediocre? Ya, mediocre. Kenapa? Ya, pada akhirnya juga walaupun dia beberapa game dia bisa nunjukin ada Fitzmagic, cuman ya pada akhirnya dia masih ya QB journeyman kayak biasanya. Kayak lu ngelihat dia di Jets musim pertama 2015, dia tiba-tiba mainnya jadi bagus. Bahkan sempat ada yang bilang mau di voting ke Pro Bowl 2015, lama banget tuh. Iya. Tapi 2016 tiba-tiba dia nurun jauh. Akhirnya dia pindah ke tim lain. Gue lupa kayaknya ke Bucks dulu. Bukan deh. Ya, dia pindah dia jadi journeyman lah ya. Jadi journeyman, pindah-pindah tim sampai akhirnya sekarang dia di WFT. Ya, dia nggak lebih dari replacement QB aja, kayak QB yang ada masih jadi starter untuk beberapa game, mainnya lumayan tapi nggak kayak wah banget. Ya udah itu aja ceilingnya dia, dan dia umurnya juga udah 37 sekarang tuh. Kayaknya dia lahir tahun 83, 37, 38 lah ya. Jadi ya dia udah paling kayak udah kayak koleksi jersey, men. Iya, makanya lumayan ya buat ini ya, lelang jersey gitu ya. Buat lelang jersey, dia tuh udah main hampir di separuh tim NFL. Iya, jadi hebat. Ya banyak banget. Jadi ya Washington, man, gue agak sayang aja sama defense mereka yang kemarin bagus banget sih, terutama front seven-nya. Dengan offense yang kayak gini, kayaknya mereka sempat ada rencana mengambil QB di draft kemarin, cuman karena udah pada diambil yang QB round satunya, akhirnya mereka ya settle aja sama prospek yang ada, nggak ngambil QB. Menurut gue, Fitzpatrick... Enggak, lanjut. Fitzpatrick bukan future-nya buat Washington sih. Ya, Washington apapun itu, dia nggak akan jadi future-nya buat Washington apapun itu di musim depan. Musim depan dia bakal tetap starting karena ya nggak ada pilihan lain ya. Iya. Cuman kalau musim depan ya kalau mereka draft QB ya it's the end buat Fitzpatrick, kecuali kalau dia jadi backup nge-guide sama QB mudanya. Heineken. Ya itu aja sih. Oke. Gua Jalen Hurts. Kemarin Eagles ngedraft Devonta Smith, si pemenang Heisman Trophy, dan kemarin menang juga Best Male Athlete buat kategori college. Gue taruh Jalen Hurts di B aja dulu. Gue gak mau dimain bagus, karena main bagus ceilingnya terlalu tinggi. Walaupun ya lagi-lagi nih kan QB yang direunikan sama WR-nya gitu kan. Kemarin kan draft ini kan. Draft nih kayak sinetron, kayak ibaratnya reuni cinta lama gitu kalau dibikin sama sinetronnya gitu kan. Iya, nah tapi ya lagi-lagi NFL beda sama college. Nah, Jalen Hurts ada weaponnya, Devonta Smith, Jalen Reagor, Zach Ertz tapi pakai buka kurung tanda tanya tutup kurung.
ya kan. Iya. Kalau misalnya keluar ada Dallas Goedert. Running back-nya ada Miles Sanders yang menurut gue Miles Sanders ini underrated sih menurut gue. Miles Sanders. Gue bakal prediksi ya. Ini bold prediction gue ya. Jalen Hurts bakal menang Most Improved Player. Ya, walaupun nggak ada ya awardnya sebenarnya. Iya, walaupun Cuman ya mungkin comeback player juga nggak mungkin. Comeback player? Comeback player kayaknya kurang. Nggak mungkin sih. Enggak, Dia soalnya nggak cedera atau story-nya dia juga kalah kalau misalnya dibandingin sama kayak Carson Wentz atau yang ini yang quarterback yang terakhir ini yang bakal kita sebutin gitu. Nah, ini abisnya ya kan emang NFL nggak ada Most Improved Player ya, gak kayak NBA. Cuman kalau misalnya ada award pasti kan ada media lain yang bikin award lain ya. Menurut gue kalau misalnya media lain bikin Most Improved Player yang menang Jalen Hurts. Menurut gue ya. Makanya gue taruh di B aja dulu. Lumayan bagus nggak? Nggak dulu. Ya tapi ya mungkin gue salah. Coba tahu main bagus sama Devonta Smith kan jadi duo QBWR yang bahaya di NFC di divisi konten. Nah kita lihat aja. Nah terakhir mungkin gue tanya terakhir deh. Kalau ini terakhir gue tanya semuanya ya. Dari Genta dulu deh Genta. Dak. Ini ya ntar gue bikin rata-rata aja ya. Kalian bikin naro Dak ini di tier mana, ntar gue bikin rata-ratanya di mana nih. Genta lo taruh di mana Dak? Prescott. Dak Prescott, the atlet American team. yang masuk Air Jordan jadi atlet NFL Jordan Brand termahal. Dak Prescott di mana? Dak Prescott. Aduh. B aja deh kayaknya. B aja. B aja. Oke. Kak, lu taruh di mana? Justru taruh dia di main bagus karena Main ngeliatin bagus. game di beberapa game dia main itu dia basically hampir nge-carry tim itu sendiri sih. No, lu taruh di mana? No? Nih habisnya Dak kan emang ya QB yang mungkin bayarnya udah tinggi, ini udah tinggi, tapi kok hasilnya masih gitu-gitu aja. Nah, di list Forbes dia atlet NFL terkaya loh. Nah makanya kan. Di Forbes. Nah, endorsement-nya banyak. Timnya kali itu, timnya. Nah, iya bisa jadi Cowboys emang tim America's value team. tertinggi di dunia sih olahraga. Nah, tapi no, Iya. Dak lu taruh di mana? Dak ini memang quarterback yang penuh what if ya. Penuh dengan what if kalau dia sehat, what if kalau bisa ngebawa Cowboys ke playoff gitu kan. Tapi memang paling banyak case-nya kan memang bisa, cuman kan begitu gitu. Kan divisinya Tapi gitu. Iya. Tapi kalau secara personal ngeliat ya how Prescott carry team, maksudnya di awalnya juga dia kan ya under itu juga kan diambil second round gitu kan, dan lihat statistik dia yang bagus itu ya kalau gue personal di elite. Iya. Woo, elite. Elite as a performer ya, bukan tim secara keseluruhan ya. Oh iya. Okay. Prescott personal performance gue taruh di elite. Oke, berarti ini Genta taruh di B, Oka taruh di main bagus, Noah taruh di elite. Berarti gue decidernya ya. Karena gue gak mungkin taruh dia di mediocre sama sampah. Berarti gue setuju sama Oka. Gue taruh di main bagus. Gue taruh dia di main bagus karena ya emang beban ya jadi QB Cowboys ya. Apalagi timnya Cowboys gitu. We the boys, this is our year sampai edisi ke berapa tuh? Episode berapa ya? 27 ya? Dari sejak terakhir juara. Nah, tapi dari statistik dan main dia sebenarnya bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus. Cuman ya yang bikin dia jelek itu defense-nya. Udah itu doang defense-nya. Tapi kan defense-nya main ya, dan ngedraft Micah Parsons ya. Nah, cuman kalau buat Dak sendiri, dia kan kalau buat dia kontrak buat ini kan dia masih pakai franchise tag ya. Masih franchise tag. Masih franchise tag. Kalau dia mainnya bagus lagi musim depan off season, wah gila dia. Duitnya udah bingung deh berapa hitungnya. Jadi makanya gue taruh Dak Prescott, apalagi kan weaponnya lu tahu kan. CeeDee Lamb, Amari Cooper,
Paling TE-nya kurang ya, TE-nya yang kurang. Iya, tight end doang yang kurang. Iya, Masih ada Zeke juga kan. OL-nya sebenarnya juga masih bagus, Zach Martin masih bagus. Ya sisanya cedera sih sayangnya ya. Nah, makanya Dak nih menurut gue tahun ini Nah, Dak comeback player of the year musim ini. Bisa, iya. Cipoy. Bisa. Cipoy. Comeback player of the year. Dak. Kalau dia bawa Cowboys ke playoff. Kalau Itu. bawa ke playoff, kalau enggak ya. Iya, kalau ke playoff ya. Soalnya saingan dia buat menjadi comeback player of the year masih ada Carson Wentz. Ya, benar. Masih ada Carson Wentz. Iya. Nah, jadi tapi kalau prediksi gue Cipoynya Dak. Nah, itu jadi lumayan 1 jam 40 menit tapi nggak apa-apa. Kan harus dianalisis nih per pick. Ini hasil tier QB kita yang beneran elit ada 5, yang main bagus main banyak, B aja paling banyak, mediocre ya yang nggak terlalu banyak, sampah Drew Lock. Ya, so itu saya gimana ya? I'm telling the truth, man. Ya gimana ya? Jadi, nah itu apa kalian gak setuju sama tier kita, langsung aja tulis di komen. Thank you udah nonton video kita dari awal sampai habis. Thank you Oka, Nuha, dan Genta yang pertama kali datang. Nanti next week kita bakal bikin tier ya ini kali bola kemana QB lempar tier WR kali ya, atau RB ntar pokoknya kita per posisi kita bikin sampai sebelum season mulai. Jadi thank you udah nonton, jangan lupa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi biar update sama NFL Indonesia, dan jangan lupa join semua sosial media kita ada di deskripsi video ini. Jadi thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya. Dadah.